ila ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puja kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji di sini bareng dengan Ikatan Notaris Indonesia Sidoarjo dan juga PPAT, Pejabat Buat Angkatan, ya. Dan tadi disuguhkan penampilan, ya. Saya selama ini mengira notaris itu sibuk-sibuk, ternyata waktu luangnya masih cukup banyak. Itu latihannya berapa lama? Tuh, Masya Allah, ya. Luar biasa, ya. Alhamdulillah. Dan salam semoga salam tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya. Masya Allah. Tadi sempat nanya, untungnya ini bukan kajian parenting, ya, karena tetap banyakkan ibu-ibunya. Kalau kajian parenting yang seharusnya orang tua, banyakkan ibu-ibunya. Ya, saya husnuzon, mungkin satu suami bawa 3 istri atau gimana. Tapi ini notaris ternyata banyakkan perempuannya. Walaupun katanya zaman dulu banyakkan laki-laki, atau ibu dulunya laki-laki. Iya, Insya Allah, terima kasih kepada semua yang menjadi wasilah diadakan kajian ini, para panitia, pengurus yang mau repot-repot, semoga kita bisa jadi pahala jariah bagi mereka. Salam takzim kepada para ketua, para pengurus izin yang belum sanggup saya sebutkan semua namanya satu persatu, karena yang paling penting kan dimuliakan sama Allah, ya, bukan disebut sama si kongko. Si kongko mah gini aja, kongko biasa jualan handphone, ya kan. Tapi ini kita ngaji aja, ya. Dan kebagian hari ini judulnya adalah apa? Dibaca sekali lagi. Nah, ini diambilnya dari hadis Nabi, ya. Karena Nabi pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila, kepada, suwarikum, rupa, tampannya, cantiknya, ya, dan yang lain-lain, ya. Atau wa amwalikum, dan amwal harta, ya. Amwal itu harta. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat, ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amalan kalian, ya. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, rupa dan harta kita nggak bisa pilih, dikasih Allah itu mah. Kalau di sini ada yang hidungnya mancung, emang pesen? Enggak. Udah tahu-tahu terlahir begitu. Pegang uang banyak, ada warisan misalnya. Ada yang kerjanya jauh lebih banting tulang daripada kalian, tetap aja tidak sebanyak orang lain dapat, kurang, ya. Berarti titik. Karena itu adalah dari Allah, makanya nanti Allah nggak lihat itunya, ya. Nah, yang selanjutnya hati dan juga amal. Nah, itu kita upayakan menjaga hati saat nolong orang, saat berurusan dengan orang, dan juga amalannya jadi apa, ya. Maka kita bahas satu-satu, ya. Kita bicara tentang mal, harta.
jamaknya amwal. Dan ketika akhirnya secara bahasa aja ya, mala itu juga bisa berarti bengkok. Jadi kalau misalnya ada orang Arab bilang fulan mala anil, tapi dapatnya dari mana, terus dipakainya untuk apa? Kalau saya pengen tetap banyak nggak apa-apa, karena memang ilmunya dihargai. Ada orang punya ilmu yang orang lain gak punya, dan dia bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan kebaikan. Jadi orang tuh rebutan pengen pakai jasanya. Kayak contoh fotografer, dia punya ilmu foto yang pasti bagus. Orang tuh pengen nikah datang, Pak saya pengen nikah Pak, foto sama Bapak. Kapan Mbak? Bulan depan. Maaf saya jadwalnya penuh 3 bulan lagi. Gak apa-apa saya nikahnya 4 bulan lagi aja Pak, yang penting Bapak yang foto. Ada yang kayak gitu ya. Untung cuma ganti jadwal, gak ganti calon ya. Tapi kalau udah ahli segitunya, kalian punya keahlian yang bismillah, akhirnya terkumpul rezeki, Masya Allah. Maka silakan mau kumpul sebanyak-banyaknya juga. Kumpul nih kok alhamdulillah sudah 1000 teh misalkan. Yang ditanya memang bukan saldonya, selagi dapatnya dari yang baik-baik, hal disalurkannya juga untuk kebaikan, aman. Daripada duit cuma sejuta-sejuta tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, repot. Rungkat. Tahu judol? Ibu pernah main judi? Jangan ya. Tapi itu dia ya. Karena izin saya bicaranya di hadapan orang yang diuji dengan hartanya. Jadi ingin berusaha agar gimana caranya hartanya yang tunduk kepada kalian, bukan kitanya yang ditundukkan oleh harta, gitu. Karena ini ada kisah ya terkait, kadang kita itu salah kebalik, mana yang harusnya digunakan, mana yang harusnya dicintai. Ya. Ambil hikmah dari pelajaran ini ya. Ini kisah nyata seorang bapak yang dia baru memang hobi otomotif, kebelilah mobil sport idamannya. Ya. Sport. Ya. Ya sport tahu, namanya juga bercanda ya. Udah gitu, namanya anak gak punya dendam ya. Bangun-bangun juga dia nanya, ayah kapan tangan aku tumbuh lagi, karena dibungkus perban. Sedih, kecewa, marah, gak kuat tahan tangis, akhirnya dia lari pulang ke rumahnya. Di rumah mobil yang tadi disayang-sayang itu dipecahin, dia kacanya dipecahin, ditendangin, dipatahin spionnya. Kesel, bisa-bisanya gara-gara itu kendaraan anaknya sampai kayak begitu ya. Dan pas akhirnya dia nendangin itu mobilnya sampai ke bagian yang tadi dicoret-coret sama si anak, ternyata anaknya yang nulis pakai batu di mobilnya itu, dia cuma menuliskan aku sayang ayah ya. Maka kita kebaliknya, orang itu kita cintai, benda itu kita gunakan. Kadang, alhamdulillah, benda kita cintai, orang yang kita gunakan tuh dekat sama dia tuh punya toko roti, siapa tahu kalau bikin acara dia sponsorin gitu. Sampai ntar, dan ini ngepek ya, ini mana renungan. Saya kalau Imlek kan kadang masih kumpul ke rumah keluarga besar ya yang Tiongkok, ikut silaturahmi, karena biar gimana kita hubungan darah, kita saudara. Pernah waktu itu mendengar ayah sama cici-cicinya, karena ayah saya anak bungsu dari 7 bersaudara, ngobrol terkait teman mereka yang dulu paling tajir melintir. Wah kayaknya luar biasa. Udah gitu ngobrolin kan, biasa kan namanya udah om-om, tante-tante ketemu itu kan ngobrolin. Si itu kemana ya, si itu kemana? Pas nyampe si teman mereka yang kaya itu, kemana ya si itu? Ih, udah meninggal gitu. Meninggal di mana? Itu di kos-kosan pinggiran kota.
yang mohon maaf agak kumuh. Kok bisa? Dulu dia paling kaya, anak-anaknya pun terusin kekayaannya, sekarang masih kaya. Masa dia bisa meninggalnya di situ? Rumahnya gede, kita tahu di mana. Nah, dulu kira mereka sampai di kesimpulan dulu dia ngajarin satu hal ke anak-anaknya. Nah, kenal sama orang tuh kalau gak jadi duit, kalau usah kenal, buang-buang waktu gitu katanya. Diamalkan oleh anak-anaknya, masuk ke hatinya. Bapaknya udah waris, udah kebagi-bagi ke anak-anaknya, sudah sakit dan gak jadi duit lagi bagi anak-anaknya. Ngapain urusan sama si papa? Lu aja yang masuk, gak mau gua sibuk, lu aja yang masuk, gak mau, gimana dong? Ya udah deh, ada kos-kosan tuh katanya di pinggiran kota 700.000 sebulan. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk ngegilin. Ketika dijenguk, ternyata ya mohon maaf sudah nyaris membusuk 7 hari meninggal di kontrakan itu, di kos-kosan itu. Kisah nyata, sehingga akhirnya ya gak lakuin kayak gituan. Sehingga ada ayat di Al-Quran, Quran surat 26 Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun, akan ada hari harta dan anak-anak kalian itu gak laku di hadapan Allah. Gak bisa disogok, malaikat masukin gua dah pintu belakang surga nih, gak bisa ya. Terusannya ayat 89-nya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih ya. Jadi kita udah mesti bisa melihat itu semua tuh jadi ujian ya. Karena kalau bagi kita nikmat dan musibahnya belum beres, belum lurus, repot ya. Kalau bagi kita nikmat itu adalah apapun yang kita suka jadi nyata. Permasalahannya, kata siapa yang kita suka baik melulu, betul? Dulu kita doyannya makan permen coklat, tapi kita mungkin pernah ngalamin udah sakit gigi, minta coklat, minta permen gak dikasih. Ngambek kan ke mamahnya masing-masing, mamah mah pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa aku permen aja gak dibeliin, aku mau minggat dari PAUD gitu. Tetangganya lewat, ibu kan banyak uangnya, masa anaknya permen aja gak dibeliin? Benci ya sama anaknya, karena benci atau karena sayang? Sayang. Jadi kadang kalau ada urusan kita yang belum beres, udah doa terus juga belum dikabul, bukan Allah benci, oh bisa jadi jalan sayangnya Allah ya begitu, diselamatkan ya. Tapi kenapa kitanya ngambek melulu? Ya bahagia kitanya masih di itu, soalnya di duit. Kayak contohnya koruptor 10 orang yang ditangkap 1 kan ngambek, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap kan? Tapi begitu 5 tahun kemudian udah bebas, ditanya gimana bu perasaannya setelah 5 tahun menjalani hukuman? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? 1, jadi berhenti korupsinya gara-gara ditangkap. Coba saya kalau nggak ditangkap, mungkin sampai hari ini masih nyolong. Terus meninggal masih dalam keadaan nyolong, belum berhenti, saya yang repot. 2, saya jadi berhenti, lumayan gugurin dosa. Karena lebih repot kalau misalkan berhasil terus, balasannya nanti setelah mati, oh Dan terakhir, alhamdulillah, saya jadi kenal agama, kan nggak di dalam penjara. Waktu luangnya ya udah gitu-gitu aja, ngaji. Tapi kenapa dulu 5 tahun dulu ibu ngambek dulu waktu pertama ditangkap? Karena dulu Tuhan saya duit. Karena ya gitu, ketinggalan sholat saya nggak nangis, giliran uangnya habis nangis. Gitu. Karena kalau misalkan kayak, kok dia sholat sih sholat, kok ketinggalan sholat tapi nggak pernah nangis, tapi kok waktu gagalnya lagi gila, ya udah di hatinya gitu kan. Jadi bukan nggak boleh punya, tapi ujian ya. Kapan itu segala hal bisa jadi nikmat? Sederhana, ketika itu semua jadi jalan tambah dekat sama Allah, udah gitu aja. Jadi nikmat itu bukan yang kita pengen dikabul, tapi nikmat itu adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah, udah cukup ya. Contoh. Tiba-tiba ya suami istri aja lah, ibu di WA sama suaminya misalnya,
istri. Boleh kan panggil istrinya is? Jawab dong suami manggil. Ono posu suami. Iya, jadi begini is. Iya tuh. Jadi kayaknya uang belanja harus naik nih. Berapa tuh? Ya insya Allah 100 juta per dekade ya. Enggak, insya Allah 100 juta per minggu. Nikmat bukan kok? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bikin kita tambah dekat sama Allah secara terima. Karena kalau misal ternyata dapat, tadinya pengen maksiat nggak ada duitnya, gara-gara punya duitnya jadi bisa maksiat, musibah itu duit. Ada orang bisa nggak jadi maksiat tuh gara-gara nggak punya duit, berarti nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah. Tapi kenapa dia nggak punya duit ngambek? Ya Tuhannya masih duit pun, kalau mau jujur. Kalau Allah, ya. Kalau bahagianya harus dari itu dulu, Allah dong yang nggak adil. Kan yang bagi-bagi rezeki Allah. Terbukti itu. Kita sama anak kecil lebih mudah ceria mana? Lebih ceria mana? Anak-anak atau orang tua? Kan. Padahal dibilang kita sama anak-anak ilmunya banyak kan siapa? Kalian udah kuliah, udah sering nonton YouTube. Uang banyak kan anak-anak atau orang dewasa? Biasa. Kecuali Rafathar sama Cipung ya, mereka agak beda. Tapi ketika Islam uang kita lebih banyak, ilmu kita lebih banyak, tapi kok lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Nah, lebih alasannya cuma satu, karena di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Dia juga belum ngerti cara ibadah benar gimana, cuman dia belum ada pesaing Allah aja. Kita kan makin gede banyak pesaingnya. Gini ya rasanya pegang duit banyak, enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Gini ya rasanya punya popularitas, tanpa sadar itu jadi pesaing Allah. Makanya kalau di kota besar ada yang ngomong, percuma gaji cuma 10 juta, saya bahagianya nanti lah kalau udah viral kayak dia gitu. Kenapa harus kayak gitu? Kan bapak ibu lahir nggak langsung segede gini kan? Bapak ibu pernah orok? Berarti kalian pernah jadi manusia yang kecil itu dulu, bahagianya tanpa alasan. Kenapa makin gede, makin pintar, makin banyak ilmunya, bahagianya malah harus banyak alasan? Asal lebih ribet ya. Bukan karena nggak boleh punya ya, tapi ya bisa jadi gara-gara itu tanpa sadar jadi pesaing Allah di hati kita. Maka silakan ya. Karena apapun kalau misalnya udah diarahkan ke sana, jadi manfaat, jadi amal soleh. Dan yang paling penting, lebih nggak capek. Karena kalau misalkan yang diarahnya adalah Allah, kan nggak ada yang sia-sia. Misalkan ibu bukan notaris, bapak bukan notaris, tapi guru PAUD, ngajar 30 tahun. Selama 30 tahun nggak ada satupun muridnya datang ngucapin terima kasih, dan nggak ada satupun muridnya jadi menteri. Tapi niat ngajar benar, yang caranya juga benar, tetap jadi pahala nggak sih di sisi Allah? Tetap dong. Masa Allah sia-siain? Nggak mungkin. Dan yang laku nanti dalam setelah kematian, ya pahala itu. Ya. Daripada baru setahun ngajar, muridnya ada 10 yang jadi menteri, tapi langsung belagu, sombong, terus sekarang ditransfer sama anak buahnya, sama anak-anak. Mana nih murid saya kok nggak transfer? Niatnya salah, nggak ke Allah, nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Jadi udah. Karena nih dua kunci bahagia itu aslinya memang cuma 2 ya. Satu ilmu, 2 yakinnya atau imannya ya. Nah, orang masalahnya nyari ilmu tuh insya Allah gampang. Kan ibu punya handphone, punya internet ya, punya kuota. Oh itu ilmu numpuk itu di handphone. Ibu mau ngambil ceramah dari ulama yang udah wafat aja masih ada. Ceramahnya Buya Hamka, ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ masih ada rahimahullah. Tapi kan kadang orang tuh ilmu tahu, yakinnya yang kurang. Contoh,
Kira-kira semua maling di negeri ini yang pada korupsi, kira-kira mereka udah tahu belum kalau korupsi itu nggak boleh? Tahu nggak kalau korupsi itu jahat? Kenapa ngelakuin? Mungkin nggak cukup yakin kalau misalkan rezeki itu sudah dijamin oleh Tuhan. Nah, nggak pernah ada kejadian ditangkap KPK. Bapak kenapa korupsi? Oh, nyolong duit negara tuh nggak boleh. Ini saya baru tahu. Ada yang kayak gitu. Suami digerebek, bawa anak, bawa istrinya, bawa anak-anaknya. Ternyata lagi mohon maaf di hotel dengan Will, wanita idaman lain, ya. Atau kalau di film dengan iparnya, ya. Ya. Ditanya, Papa kenapa selingkuh, Pak? Suaminya, apakah mungkin suami jawab, oh, tidur sama anak tetangga tuh gak boleh? Ini saya baru tahu. Gak mungkin kan? Jadi yang gak mungkin gak tahu ilmunya, tapi kan kalau kurang yakin, ini dia. Contoh lagi mungkin kalau ada suami pelit ke istrinya, mungkin karena tidak cukup yakin kalau jadi yang mahal itu yakinnya, yang mahal itu yakinnya. Kalau misalkan ada suami pelit ke istri, mungkin tidak cukup yakin kalau kasih ke istri. Kata si ibu itu. Ya, karena yang mahal yakin. Ingat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam api, kita tahu ya, beliau dibakar ya. Tapi kan kira-kira beliau tahu nggak sih kalau api itu panas? Pasti tahu. Yakin daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati, nggak usah pakai api, ini juga saya bisa mati. Keyakinan pertama. Keyakinan kedua, 2, kalau kata Allah saya nggak bakal mati, mau api, mau meteor, mau gempa bumi, mau tsunami, mau longsor, saya nggak akan mati. Keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga, kalau udah ngelakuin ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Yang mahal yakin, kita makan gak yakin. Apa buktinya kita gak yakin? Bikin dosa. Mungkin gak yakin bahwa Allah itu maha melihat kita. Kita ada orang bisa gak jadi maksiat loh. Padahal kita tahu Allah maha melihat, tetap aja bisa jadi maksiat. Ya. Atau ketidakyakinan itulah yang bikin akhirnya jadi panik, gelisah. Ya Allah, gimana ini saya mau ketemu orang jahat? Jangankan 1 orang jahat, terus 1 seluruh jin dan manusia ingin nyelakain kita, Allah gak kasih izin, sehelai rambut pun gak akan jatuh. Namun juga bukan berarti jadi gegabah, silakan bunuh saya. Ya. Tetap jadi lempeng aja, jadi orang benar aja udah. Ya. Gak kan kita sekarang masih lanjut ngomongin harta. Aslinya harta manusia, aslinya rezeki manusia cuma 3. Ini harus hafal, terutama bagi kalian yang benci harta ya. Aslinya rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, harus hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3,
3 yang diinfakkan di jalan. Contoh, ini boleh dimakan nggak? Boleh Bu? Boleh saya bawa pulang aja? Berarti ini rezeki saya ya. Ternyata nyampe depan di gondol monyet, nggak tahu di Sidoarjo ada monyet nggak? Nggak ada. Yang kayak monyet mah ada kali ya. Ya. Bilang banyaknya yakin banget. Misal, atau jatuh di gondol kucing atau dimakan semut, berarti saya cuma disuruh oleh Allah nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Kapan ini jadi rezeki? Harus disingkat ya. Tahu-tahu ponakan pada datang diminumi habis semua, berarti rezeki ibu atau rezeki ponakan? Nah, kita aja nggak melakukan kulkas saya, yang beli saya, nggak boleh. Ada seorang pun ngambil dari kulkas itu tanpa seizin saya. Yang ngabisin orang ya udah. Sebelum lewat sini bukan rezeki kita. Termasuk Bu, ibu cek saldo masing-masing ya. Saldonya atas nama siapa? Masing-masing ya. Nama sendiri. Tapi ya udah ya. Orang tuh katanya terbagi dua ya. Pernah ada lihat orang lagi baca buku kok sedih. Kamu baca apa, novel ya? Enggak, buku tabungan. Jadi ada aku belajar nyetir nabrak, astagfirullah, kamu gak apa-apa nak? Gak apa-apa mah, tapi harus ganti rugi. Berapa nak? 4 miliar. Hah? Kamu nabrak apa dek? Nabrak BMW 7. Milih-milih tuh kalau mau nabrak tuh. Gimana bisa milih orang cilaka itu? Ternyata gantiin servis. Berarti rezeki bengkel nitip aja nih kita. Atau izin ya, dulu waktu saya masih di Thailand, izin mohon maaf, ada kawan yang ya dia sama-sama salah jalan, cuman tadinya kita satu kantor. Dia akhirnya nempuh jalan untuk, mohon maaf, dia jadi bandar narkoba ya. Saya nggak tahu di mana dia belajar, tapi dia bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi bandar narkoba ya. Saya nggak tahu di mana dia belajar, tapi dia bisa beli bahan baku di toko kimia. Kalau produk kan nyobain. Dia cuma masalahnya narkoba doang, karena tiap hari harus quality control produk kan nyobain. Narkoba bebas sih bebas, tapi begitu bebas malah ternyata tip doang selama itu 5 tahun di rekening, cuma lewat doang untuk jadi rezeki haramnya oknum itu, nggak lewat sini belum jadi rezeki. Namun berarti 5 tahun terakhir saya ini ngapain? Berurusan dengan hukum, kejar-kejaran dengan pihak berwajib, usahanya begitu, belum lagi persaingan dari bandar yang lain. Kadang ya bisa naudzubillah bunuh-bunuhan, takut diracun, takut diapa. Tapi cuma lewat ya, yang dimakan jadi yang kedua apa tadi yang dikenakan? Usah sebentar ya.
tuh teh bagus, gamis apa gitu ya. Hati-hati kan kadang bisa ke bawah sholat. Allah, ya Allah, tas teh lucu. Allah, kebeli nggak ya? Beli jangan. Sami Allah liman hamidah. Kan mau cair nih, ada nih klien nih, suami juga mau ngasih uang jajan. Allah, mana teman juga ada yang mau bayar utang. Allah, mana lagi diskon lagi. Allah. Tapi diskonnya cuma sampai hari ini. Tahu? Allah, sekalian cepet si ade ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak beda. Nah, iya. Sholatnya mikirnya nggak, oh ketas gitu ya. Kadang enggak, di pikirannya nggak tiap rakaat, tapi rakaat ketiganya lama banget sujudnya. Ternyata dikira khusyuk banget ya. Padahal ternyata mikir ini habis ini tahiyat atau berdiri bisa. Iya lupa. Serius lah, kita mau ke surga tuh pakai cara apa kalau mau jujur? Pakai amalan kita. Amalan yang mana? Kayak tadi, sholat yang kayak tadi yang kita andelin. Udah mas sering lupa rakaat, udah gitu zuhurnya aja 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30 kesiangan, sekalian duha di kantor. Itu gak enak karena ada atasan ngajaknya. Andelin yang kayak gitu. Udah mas, ya Allah suratnya kuliahku gak ganti-ganti. Sekalinya ganti ina atau ina kan lebih pendek, kurang wibawa. Serius mau ke surga pakai amalan yang gitu? Kan makanya kan kadang kan ya udahlah dikasih dia, kan aslinya yang ngalangin kita dari surga kita, aslinya dosa kita sendiri. Nah Allah pengen kita tetap nyampe ke surga, dikirimlah para penggugur dosa. Ada yang gak bayar, ada yang ngutang galakan dia, ada yang ngefitnah kita. Udahlah, tenang aja. Jadi fokusnya kemana? Kalau kita fokusnya cuma sama sesuatu yang sebetulnya nggak jadi akhirat kita, capek. Kan surga kita alhamdulillah gak di mulut orang. Tapi kalau udah demi, ya itulah kebutuhan manusia 3 kan katanya, sandang, pangan, papan. Tahu nggak ada kebutuhan yang keempat? Bukan, ada lagi kebutuhan pengen diakui orang lain. Masa iya kok iya? Buktinya kaki 2 tapi sepatunya punya 50. Kan sesuai kebutuhan, oke, sesuai kebutuhan. Kan emang betul, kan nggak mungkin mau naik gunung pakai sendal jepit, harus beli yang lebih tebal dan otomatis lebih mahal, nggak apa-apa. Tapi kan ya itu sepatu, kadang sesuatu yang lain. Contoh ya, inilah lucunya manusia ya. Kalau jam tangan, ibu percaya ada jam tangan 5 miliar? Ya, ada yang beli lagi, ya. Enggak, kalau mobil saya paham Bu. Mobil 5 miliar sama beli mobil second yang 100 jutaan memang larinya kencengan yang 5 miliar. Cuman jam tangan 5 miliar sama jam tangan di Shopee yang 35 ribuan emang kecepatannya beda. Pak, itu jam tangan Bapak yang 5 miliar apa kelebihannya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Berarti rusak. Masih dipakai juga. Bukan nggak boleh punya, tapi kalau kita ngeletakin bahagianya di situ, sampai kadang tuh kena minyak dibersihin, muka berminyak nggak pernah dibersihin. Giliran tangan, oh ya, jam tangan, masya Allah. Bukan nggak boleh punya ya. Saya senang tas ya, tas mau ransel, mau jinjing, mau gendong. Kalau dalam bahasa Sunda yang orang kayak Tasik, Garut ya, mereka nyebutnya itu kantong. Ya, betul. Jadi mau mereknya LV sekalipun dibilang, "Mang, eta kantongnya tinggalin." Kantongnya carry gitu. Tinggalan. Loh, ini LV loh, tetap aja kantong.
Ya iya juga sih, fungsinya kan naruh barang ya, kantong ya. Cuma mereka mau kantong kresek yang plastik yang buat bungkus kue sama tas yang satu tasnya seharga 60 juta tetap kantong. Ya udah, jadinya memang lebih sederhana, sehingga ya itu dia kadang-kadang kalau kita pengen tahu tas mereka asli atau enggak, tunggu hujan katanya. Kalau nanti tasnya dipakai nutupin kepala, berarti tasnya ekonomis lah ya. Jangan langsung dibilang palsu ya, atau murah ya. Tapi kalau misalkan mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya ya mungkin bukan tasnya mahal, mungkin cuma kepalanya lebih murah dari tasnya ya. Maaf ya, iya. Tapi ya gitu manusia ya. Kadang akhirnya kebeli tasnya, kadang juga ya udah emplok ditaruh di rumah. Pas pengen dipakai lagi karena lama nggak dipakai ya udah ada yang udah belah-belah kulitnya. Ya semahal-mahalnya tas ada umurnya juga tetap dipakai tiap hari. Sendal setebal-tebalnya dipakai tiap hari tipis. Ya. Fungsinya kayak guru saya suka bilang kayak gini, mobil dia nyebut mobil teh kaleng, naik apa? Naik kaleng. Ya iya juga ya, mobil kan bikinnya dari kaleng, dipakai plastik, dipakai kaca, dipakai karet, jadi mobil. Fungsinya apa? Nyampe. Ya. Kalau enggak ya contoh, berapa banyak ibu-ibu di sini yang nggak punya pesawat nyampe, tapi itu ke Mekah. Coba ibu punya pesawat masing-masing, kan repot parkirnya. Ya, ya udah begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi yang dipakai di jalan. Allah. Jadi gini ya. Kalau ibu nanti di lampu merah terus ngasih sedekah, ada yang minta. Sejatinya kalau mau jujur bukan kitanya yang dermawan, tapi memang ada rezeki orang itu yang Allah titipin di dompet kita. Jadi kan aslinya kan yang sedekah ke orang itu tuh Allah. Kita cuma jadi jalan. Kita yang cuma jadi jalan, padahal Allah yang sedekah. Kita yang cuma jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Satu tapi syaratnya ngilang, gak usah ngaku-ngaku. Kamu kan udah sayang nolong. Ya. Ibu bangun masjid 50.000 tahun sebelum ibu dan si masjid ada, Allah memang sudah takdirkan harus ada masjid di sini. Ya. Maka aslinya kan berarti yang ngebangun masjidnya itu Allah. Sebagian orang dipilih buat jadi jalan, ada yang ngasih semennya, ada yang ngasih apa. Nah, tak bisa jadi kembali yang jadi jalan, bisa kecipratan pahalanya. Syarat satu tapi syarat ngilang aja, gak usah ngaku-ngaku. Kan rugi. Ada anak-anak lari-lari di masjid. Bandel ya, kalian tahu pak? Saya tahu yang bangun masjid ini. Aduh, pahala bangun masjid 5 tahun hilang dengan momen 5 detik. Rugi sekali. Dan itulah yang dimakan jalan Allah. Sejatinya berarti sedekah istilah. Maka ketika akhirnya sedekah, maha baiknya Allah ya. Sejatinya ibu kalau sedekah itu duit masih milik ibu. Pilihannya dua. Satu, paling cepat diganti di dunia. Nah, standarnya sih 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Dua, paling lambat di mana kok? Paling cepat di dunia, paling lambat di mana? Nanti setelah mati. Jadi amal soleh kita. Sama-sama nyari lagi. Daripada misalkan ada nabung sampai 3M misalkan. Untuk apa? Untuk beli mobil sport idamannya. Terus ternyata kata Allah emang gak ada takdirnya dia naik mobil itu. Udah berangkat, udah nyampe depan showroom mobilnya, mati ketabrak. Dipakai pemakaman 2 juta rupiah. Pas meninggal, yang ditanya sama Allah 2 jutanya atau 3M nya? 3M, dapatnya dari mana? Dipakainya mau buat apa? Ya Allah, saya jutanya atau 3M nya? 3M, dapatnya dari mana? Dipakainya mau buat apa? Ya Allah, saya ditanya kan, kamu nggak sayang sama harta kamu? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya
sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Saya transfer ke rekening akhirat. Sama harta kamu, invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Saya transfer ke rekening akhirat. Lebih banyak bertepat. Sejatinya ini fakta tentang rezeki ya. Kalau kata Allah rezeki ibu di bulan ini 1M, maka mau halal mau haram tetap dapatnya 1M, nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih. Nah, dulu Ali ini ada kisah Ali bin Abi Thalib ya. Beliau minta, ada pemuda diminta tolong untuk bersihin kudanya. Ditinggal sholat, beres sholat kudanya ada, tapi pemudanya hilang dan pelana kuda dudukannya juga hilang. Ya sudah, nggak mau suzon, dibawa ke toko kuda nyari pelana baru. Nyampe ke salah satu toko, ketemu, kayak kenal tuh kayak pelana saya. Ditanya, Pak, Bapak dapat dari mana Pak pelana itu? Oh, tadi ada pemuda yang jual. Ternyata dijual di sini. Ditanya kan sama Sayyidina Ali, Bapak boleh saya tahu Bapak kasih uang berapa ke pemuda tadi? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, beres sholat pun aku memang pengen kasih 1 dirham ke pemuda itu. Tapi lihat, si pemuda gak sabar. Lama nih pasti nih, mana sahabat Nabi? Kalau sahabat kan sholatnya lama, mendingan saya colong. 1 bisa jadi dapat duitnya lebih cepat, 2 bisa jadi lebih banyak. Ternyata kata Allah rezekinya 1 dirham. Dia keliling 10 toko, tetap aja cuma ditawar 1 dirham nih. Mau enggak? Kalau nggak mau sana bawa pergi. Ya udah, daripada laku 1 dirham. Tapi lihat apa hasilnya? Dia kalau tidak sabar, dia dapatnya 1 dirham plus dosa. Tapi kalau dia memilih sabar, dapatnya 1 dirham plus pahala. Kita mikirnya kalau ngambil yang haram lebih ini, bikin enggak. Bener kok, ini saya benar ada koruptor misalkan, saya benar ada loh, cair loh, ini duitnya loh, cash loh, atau di rekening loh. Ya tadi pasti jadi rezeki kita. Benar, nggak ada kisah bandar narkoba ya, kan nggak boleh pakai transfer rekening, jadi akhirnya dia cash ditaruh di atas. Jadi kalau di atas ini disebutnya parak kalau orang Sunda. Jadi ada sebelum genteng di bawaan yang di atap, ditaruh aja di sini. Begitu dicek lagi, udah dimakanin rayap sama tikus. Ya udah, rezeki rayap, duit kertas. Belum sempat dibelanjain. Mau dibelanjain, ya dolar sih dolar, tapi tengahnya bolong mana laku. Jadi udah benar-benar ditentuin. Sehingga yuk, jangan berani-berani ngambil yang bukan haknya. Dan yang paling penting itu semua kan tadi ya, ujian. Kapan jadi kebaikan? Kalau jadi pahala ya. Sehingga bismillah, mudah-mudahan dengan segala yang Allah titipkan, malah dikonversikan semua jadi pahala. Oh udah, itu dia manusia yang paling beruntung ya. Yuk, istilah saya sisain waktu untuk diskusi, atau barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan atau kenapa? Oke, monggo dikembalikan dulu ke Ustazah MC kita. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tukang bangunan, dia kerja di seorang narkoba bangun rumahnya. Iya. Dia tahu bahwa itu pasti pada narkoba juga masih ada narkoba. Iya. 99%. Bagaimana dengan uang itu? Tapi dia bekerja dengan pekerjaan karena itu tukang bangun kolak, membuat rumah yang bagus. Uang dari hasil pembayaran dari narkoba itu ada di